Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Coruscati Moto, Luigi Dalinya memberikan komentar yang cukup mengejutkan. Ia menyebut bahwa Quartararo layak menjadi juara dunia MotoGP tahun ini. Faktanya, Quartararo mempunyai selisih 52 poin dari Bagnaia. Sedangkan seri MotoGP tahun ini menyisakan 3 balapan untuk memperebutkan total 75 poin. Secara logika memang ini pekerjaan berat bagi Bagnaia. Fabio Quartararo layak menjadi juara. Selain itu, Dalinya memuji Jack Miller yang secara spontan memberikan jalan kepada Pecco saat di Austin. Dan sangat bangga memiliki rookie seperti Bastianini dan Martin karena performa mereka melampaui apa yang ia harapkan. Jack Miller tahu bagaimana memotivasi tim karena tim order yang ia lakukan secara spontan di Austin sangat membantu Pecco untuk mencapai posisi podium. Hal ini membuat kami menyadari betapa hebatnya dia. Pecco Bagnaia mungkin tidak akan bisa merebut gelar MotoGP, tetapi dia telah memenangkan peran sentral di Ducati. Kepada Motosan, Pecco menuturkan ia harus menyesuaikan diri dengan Ducati Desmosedici. Ketika saya mulai dengan Ducati, saya selalu jatuh. Perasaan saya tidak menentu. Saya mencoba menekan, tetapi gaya balap saya tidak pas. Sekarang saya bisa menghentikan motor dengan sangat baik, dan saya merasa sangat baik. Selain itu, saya menyesuaikan konfigurasi Ducati dengan gaya balap saya saat menikung. Motor kami tidak secepat itu di tengah tikungan, tapi tahun ini kami melakukan pekerjaan dengan baik. Dan sekarang motor lebih mulus di tikungan. Cedera panjang tahun 2020 usai patah tulang lengan kanan jelas berdampak besar pada performa Marc Marquez di MotoGP. Dirilis dari Paddock GP, Mick Johan berucap Marc Marquez agak kesulitan pada MotoGP 2021, di mana ia beradaptasi dengan kondisi lengan kanannya yang tidak begitu maksimal. Pasti Marc Marquez sadar jika dirinya tidak sekencang tahun-tahun sebelumnya, sehingga butuh penyesuaian agar ia bisa kembali seperti dulu. Ini adalah kondisi di mana Marc Marquez harus melakukan adaptasi, dan Honda pun harus mendukungnya dari segi teknis. Mick Johan menjelaskan Honda harus memberikan dukungan kepada Marquez dengan membuat motor yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan Marquez. Apalagi ada masalah pada Honda, sehingga mereka tidak mendominasi seperti dulu. Harus ada perubahan besar. Jika Honda bisa membuat motor yang kompetitif lagi, maka Marc Marquez akan lebih sering bersaing di 3 besar lagi. Kepada Coruscati Moto, Takaki Nakagami mengakui Marc Marquez sebagai lampu depan Honda. Sejak dia kembali, ada sesuatu yang berubah dalam evolusi sepeda motor. Langkah maju juga terlihat dengan kembalinya Marc Marquez yang mengambil alih pengembangan Honda. Motornya telah meningkat sejak Marc Marquez kembali, dan semakin meningkat sejak awal kejuaraan dunia. Kami sekarang berada di Q2. Dan ini adalah hal terpenting di MotoGP karena lebih mudah untuk balapan. Saya pikir kami banyak bekerja dengan motor baru. Saya optimis, kami berada di jalan yang benar. Valentino Rossi dan pacarnya Francesca Sofia Novello
yang merayakan ulang tahunnya yang ke-28 pada hari Rabu kemarin. Saat ditanya Speedweek bagaimana jika anaknya ingin mengikuti jejaknya dan mengejar karir di dunia balap motor, dengan tertawa ia pun menjawab, "Harus saya katakan, ketika saya mengetahui bahwa kami akan memiliki seorang putri dan bukan seorang putra, saya berkata kepada Francisca, ini adalah kabar baik, maka kita tidak perlu memikirkan apakah ia bisa mengendarai sepeda motor atau tidak. Karena dia pasti tidak akan mengendarai MotoGP." Selanjutnya ia pun menambahkan ia tidak ingin anaknya membalap seperti dia. Jadi saya sangat senang bahwa kami memiliki seorang putri dan semoga kami dapat mengatasi masalah ini. Karena jika harus memutuskan sekarang, saya berharap anak saya tidak ikut balapan motor. Dikutip dari Speedweek, pembalap Repsol Honda Marc Marquez kembali mendekati performa puncaknya dengan kemenangan impresifnya di Austin. Pembalap Spanyol itu menunjukkan bahwa ia sudah sangat dekat dengan performa terbaiknya. Saat ini Marc Marquez berlatih secara intensif di lapangan pacuan kuda Alcaraz. Marquez menggunakan crosser 2 tak 250 cc sebagai kendaraan latihannya. Ia berusaha melatih kembali keterampilan dan agresifnya dalam mengendalikan motor. Ini adalah latihan yang sangat baik untuk area lengan atas terlepas dari tekanan motor MotoGP. Dikutip dari Corse di Moto, Desmosedici selalu dipuji karena powernya. Dalam filosofi Luigi Dalinya, paket motor yang bagus tidak hanya terdiri dari mesin yang powerful, diikuti oleh kemampuan aerodinamis yang mumpuni untuk melahap berbagai tikungan di setiap trek yang berbeda. Motor ini tidak hanya dibuat untuk mempunyai performa mesin yang bagus, tapi juga berfokus pada aerodinamis dan grip yang saling terkait keduanya. Menyalip di tikungan itu lebih sulit daripada menyalip di trek lurus. Hal ini yang sering diabaikan oleh para teknisi. Banyak ide yang harus dikembangkan. Saya pikir kita akan memperbaikinya pada musim dingin ini. Kepada Tuta Motor Reweb menyikapi kemenangan tim Yamaha dalam meraih gelar Rider World Championship. Bos KTM Pete Beirer mengatakan pembalap sangat terpengaruh terhadap hasil balapan. Bahkan ia menyatakan bahwa tidak ada pembalap yang benar-benar cocok dengan motor WRC M1 tahun ini, selain memimpin klasemen Fabio Quartararo. Itu menunjukkan bahwa di kejuaraan dunia MotoGP satu hal kecil dapat membuat perbedaan besar. Tentu saja pembalap bukan masalah kecil, tapi Yamaha memiliki pembalap yang luar biasa yakni Quartararo, dan dia menang. Mirip dengan Marc Marquez yang sudah bertahun-tahun berada di Honda. Tanpa dua rider ini, hal-hal tidak akan terlihat bagus di kedua pabrikan ini. Lebih lanjut, faktanya memang benar demikian. Selama bertahun-tahun Yamaha kesulitan meraih gelar juara dunia. Terakhir juara dunia bersama Lorenzo tahun 2015. Di sisi lain, sejak Marc Marquez mengalami cedera di Jerez 2020, sejak saat itu Honda mengalami keterpurukan dalam raihan gelar juara dunia. Bahkan untuk podium saja sulit. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.